Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat ukur listrik. Kurang lebih ada dua alat ukur listrik yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama multimeter, kemudian osiloskop. Alat multimeter itu alat ukur kuat arus, tegangan, dan nilai hambatan. Kemudian osiloskop nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ada dua jenis multimeter, yaitu multimeter analog, kemudian ada multimeter digital. Kalau multimeter analog itu masih penunjuk angkanya masih dalam bentuk jarum, kalau multimeter digital sudah dalam bentuk angka. Begitu juga osiloskop, ada osiloskop digital dan osiloskop analog. Untuk menggunakan multimeter untuk mengukur sebuah arus listrik, multimeter itu harus dirangkai secara seri dengan hambatannya. Seperti ini tampak pada gambar di seri. Ini hambatannya, lampu ini sebagai hambatannya, kemudian dirangkai seri sedemikian rupa untuk mengetahui berapa arus yang melalui hambatan tersebut. Kemudian untuk mengukur sebuah tegangan, multimeter itu harus dirangkai secara paralel dengan hambatannya. Untuk mengetahui atau untuk membaca nilai khusus untuk multimeter analog, kalau multimeter digital dalam pengukurannya nilai pengukurannya itu sudah dapat dilihat dalam bentuk angka. Tapi kalau dalam penggunaan multimeter analog, karena penunjuknya masih jarum, harus dilihat menggunakan mata, kemudian harus dihitung, kemudian kita dapat menentukan hasil pengukurannya. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan multimeter analog yaitu skala maksimumnya. Skala maksimumnya di posisi sebelah kanan, ya. Kemudian skala yang ditunjuk ini ketika melakukan pengukuran, maka jarum penunjuknya itu akan menunjukkan ke posisi tertentu. Kemudian nilai satuan skala, nilai satu skalanya, ya, berapa bernilai. Kalau volt, satu volt misalkan nilai dalam satu skala ini. Kalau hambatan berapa, misalkan 1 ohm, dan lain sebagainya. Untuk menentukan nilai itu dengan formula seperti ini. Skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali batas ukur. Batas ukur ini ada di posisi multimeter itu sendiri. Jadi kita praktikkan di laboratorium, batas ukurnya ada di sini, ya, batas ukurnya. Kemudian ketelitiannya, tingkat ketelitiannya dapat digunakan rumus atau formula setengah kali nilai satu skala dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Kemudian dapat disimpulkan hasil pengukurannya. Ini kalau pengukuran menggunakan multimeter analog. Coba praktikkan nanti di laboratorium. Kemudian masuk ke osiloskop. Ini bentuk osiloskopnya seperti ini. Seperti sudah disampaikan di awal tadi, ada dua jenis osiloskop. Ada osiloskop digital, ada osiloskop analog, ya. Kalau osiloskop analog itu tegangan yang diukur menggerakkan berkas elektron dalam tabung gambar ke atas atau ke bawah sesuai dengan bentuk gelombang yang diukur. Kemudian osiloskop digital itu menyuntik bentuk gelombang yang diukur menggunakan ADC, analog to digital converter, untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Kemudian sinyal disket atau sinyal digital itu ditampilkan pada layar. Biasanya osiloskop digital ini bisa dalam bentuk aplikasi, banyak aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan osiloskop ini. Kalau osiloskop analog kita bisa gunakan di laboratorium, nanti kita coba praktekkan insyaallah. Apa itu osiloskop? Alat ukur
besaran listrik yang dapat memetakan signal listrik atau gelombang listrik yang berubah terhadap waktu. Kegunaannya yang pertama mengukur besar tegangan listrik yang berubah terhadap waktu, mengukur tegangan seperti halnya voltmeter ya. Tetapi kalau voltmeter kan hanya bentuknya angka atau jarum penunjuk pada angka tertentu. Kalau osiloskop itu bisa sampai bentuk gelombang ya, bentuk gelombang. Kemudian menentukan frekuensi ya. Kemudian mengecek jalannya suatu sinyal sebuah rangkaian listrik. Kemudian membedakan arus AC dan arus DC, arus bolak-balik dan arus searah. Kalau arus bolak-balik bentuknya sinyal sinusoida, kalau arus DC itu bentuknya garis lurus saja, tidak ada gelombang. Kemudian mengecek noise atau ripple yang ada pada suatu rangkaian kalau Anda menggunakan osiloskop. Ini kelebihan dan kekurangan penggunaan osiloskop analog dan osiloskop digital. Kemudian yang pertama, dalam fidelity osiloskop analog lebih unggul. Kemudian resolusi osiloskop analog lebih bagus karena ada proses diskritasi pada osiloskop digital yang menyebabkan adanya kehilangan resolusi. Yang ketiga, dalam penyimpanan bentuk gelombang yang diukur, jelas di sini osiloskop digital memiliki keunggulan karena ia memiliki memori. Kemudian pembacaannya seperti halnya multimeter multimeter digital lebih mudah pembacaannya dibanding multimeter analog. Kalau digital sudah dalam bentuk angka-angka. Kalau osiloskop analog seperti halnya multimeter analog. Ini cara kerja osiloskop. Signal tegangan bergerak melalui probe itu alat kabel penghubung antara objek yang diukur sumber sinyal dengan osiloskop sendiri. Kemudian ada skala yang perlu diatur. Kemudian sinyal itu kan bergerak melalui keping pembelok vertikal mengakibatkan titik cahaya yang bergerak berdasarkan tampil pada layar itu gelombang bentuk gelombang ya, sesuai dengan frekuensinya sesuai dengan gelombang yang diukur ya, sinyal yang diukur. Kemudian yang terakhir, secara bersamaan kerja sistem menyapu horizontal dan sistem vertikal akan melakukan pemetaan pada sinyal pada layar. Ini yang Bapak sebutkan tadi namanya probe. Ini probe untuk menghubungkan antara osiloskop dengan objek yang diukur ya, sinyal sinyal generatornya atau alat elektronik yang bakal diukur sinyalnya. Bagian-bagian osiloskop untuk panel kendali, ini layar monitornya. Ada kontrol intensitas untuk kecerahan, fokus itu untuk mempertajam bentuk gelombang. Kemudian ada kontrol vertikal untuk memposisikan gelombang itu pada posisi yang mana yang bakal kita inginkan, ke atas dan ke bawah. Ada kontrol horizontal untuk menentukan secara horizontal ya, posisi gelombang. Kemudian ada kontrol triggernya ya. Ini sudah dibahas tadi. Nanti kita akan coba praktekannya aja. Bagian osiloskop analog, trigger source atau sumber pemicu, channel 1, channel 2, line dan X. Sumber pemicu X ini sumber pemicu diambil dari X trigger, dari eksternal. Trigger coupling itu auto dan norm. Kalau auto itu pemicuan dilakukan secara otomatis, kalau norm pemicu dilakukan secara normal. Kita coba nanti. Untuk menggunakan osiloskop ini perlu adanya kalibrasi ya, supaya hasil pengukurannya tepat ya. Dia stabil ya.
untuk melakukan kalibrasi pada osiloskop itu kabel penghubung masukkan, kemudian depan power osiloskop, intensitas cahayanya yang perlu diperhatikan, kefokusannya, volt per diffnya, temper diffnya, kemudian probe-nya pada channel 1 atau 2 dihubungkan ke kalibrasi. Biasanya tulisan di osiloskop itu ada tulisan kal ya, ada. Nah, di sini ada posisi ini, probe-nya disambungkan di sini, kemudian ground-nya disambungkan di kabel probe itu ada kabel yang tengah atau yang positifnya, yang kemudian ada kabel ground-nya disambungkan ke ground. Kemudian setelah gambar gelombang itu terbentuk, akan tampil pada layar osiloskop baru. Kita hitung frekuensi dan volt peak to peak, tegangan puncak ya. Jadi puncak ke puncak ya. Untuk mengetahui tegangan pada osiloskop itu ada formulanya ya. Untuk mengetahui frekuensi pada osiloskop juga ada formulanya ya. Baiknya kita coba praktekkan langsung ya Bapak semuanya di laboratorium ya. Oke. Cukup presentasi Bapak, nanti yang praktikum di yang kuliah langsung masuk ke laboratorium. Kita coba, insya Allah kita praktekkan ya satu persatu alat ukur kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.